Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope all of us are healthy and stay away from all kind of disease, especially COVID-19. Bagaimana kabar kalian sekarang? Kalian sudah sarapan? Oke, kita langsung saja ya ke materi kita hari ini, yaitu tentang degree comparison. Minggu lalu Miss sudah memerintahkan kalian untuk mencatatkan. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi yang sudah kalian catat. Degree comparison atau comparison degree itu sama saja. Apa itu degree comparison? Degree comparison adalah kalimat perbandingan. Kalimat yang dipakai untuk membandingkan sesuatu. Misalnya contoh kalimatnya seperti lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih pendek, paling tinggi, paling cantik, paling pendek. Itu di dalam bahasa Inggris menggunakan degree comparison. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti ya. Nah, materi kita hari ini nanti di dalamnya kalian akan mendengarkan 3 hal yang akan Miss jelaskan. Apa saja? Yang pertama, kalian akan dengar positive degree. Positive degree itu adalah kata asal. Kemudian ada comparative degree. Comparative degree itu mengandung arti lebih. Dan ada superlative degree. Superlative degree itu mengandung arti paling. Jadi misalnya contohnya ada kata happy, happier, dan happiest. Maka positive degree-nya atau kata asalnya adalah happy. Itu kata asalnya disebut dengan positive degree. Kemudian ada comparative degree yang mengandung arti lebih. Yang tadinya happy berubah menjadi happier, lebih bahagia. Happy artinya bahagia kan? Happier itu artinya lebih bahagia. Kemudian berubah lagi menjadi the happiest. The happiest itu artinya paling. Ini adalah superlative degree, paling bahagia. Ya, tadi artinya sudah dari bahagia berubah menjadi lebih bahagia, kemudian berubah lagi paling bahagia. Jadi dari satu kata ini bisa berubah, yang mengandung artinya lebih dan yang mengandung artinya paling. Ya, oke. Now let's move on to the first writing that you have write last week. Yang pertama adalah comparative degree with one syllable. One syllable itu apa sih? One syllable itu satu suku kata. Suku kata itu kayak misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya minum itu 2 suku kata, makan itu 2 suku kata, selimut itu 3 suku kata, bagus itu 2. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada, dalam bahasa Inggris juga ada yang disebut dengan one syllable. Nah, contohnya one syllable, kata-kata menggunakan one syllable ada cheap, large, short, big, fat. Cheap artinya adalah murah, large besar, short kecil, kemudian big besar, fat gemuk. Nah, dari positive degree ini bisa dirubah menjadi comparative degree. Cheap berubah menjadi cheaper. Kemudian superlatifnya menjadi the cheapest. Large berubah menjadi larger, berubah lagi menjadi the largest. Short berubah menjadi shorter, berubah lagi menjadi the shortest. Big berubah menjadi bigger, berubah lagi menjadi the biggest. Fat berubah menjadi fatter, berubah lagi menjadi the fattest. Cheap bahagia, cheaper lebih cheap murah, cheaper jadi lebih murah, the cheapest paling murah. Large besar, luas, larger lebih besar, lebih luas, the largest paling luas. Short apa tadi? Short pendek atau kecil. Shorter lebih pendek, the shortest paling pendek. Big besar, bigger paling besar, the biggest bigger lebih besar, the biggest paling besar. Fat gemuk, fatter lebih gemuk, the fattest paling gemuk. Jadi catatannya apa? Notes
dari one syllable. Catatannya adalah menggunakan pada komparatifnya. Jadi cuma tinggal ditambahkan di akhirnya, ditambahkan maka maknanya jadi berubah. Menggunakan the di awal dan us di akhir, itu pada superlatif. Maknanya pun jadi bertambah. Itu yang one syllable. Ada lagi yang two syllable. Two syllable, dua suku kata. Contohnya ada simple, clever, easy, famous, gently, boring. Itu dua syllable, dua suku kata. Bagaimana berubahnya dari positive degree menjadi komparatif ke komparatif degree? Yang tadinya simple menjadi simpler, kemudian berubah lagi menjadi superlative degree menjadi the simplest. Tapi yang harus kalian catat adalah dua syllable ini istimewa. Istimewanya bagaimana? Jadi dia sudah ada rumus, tapi kemudian dia ada pengecualian. Memang rata-rata di dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi udah ada rumusnya, tapi ada aja pengecualiannya. Kayak waktu Miss menerangkan, sebenarnya love itu tidak bisa ditambahkan ing, tapi tetap saja ternyata ada loving, seperti itu. Nah ini juga sama. Sebenarnya untuk dua syllable atau lebih, itu rumusnya menggunakan more. Nih lihat yang Miss lingkari, rumusnya menggunakan more pada komparatif degree-nya, dan pada superlatif degree-nya menggunakan the most. Sebenarnya itu rumus bakunya, tapi ada pengecualian di sini nih. Nah ini hanya beberapa, hanya ini saja. Dia ngikut rumus ke yang pertama tadi, jadi ditambahkan di belakangnya. Harusnya kan dua syllable atau tiga, dua atau lebih lah, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Itu hanya tinggal ditambahkan more di depannya untuk komparatifnya, sedangkan untuk superlatifnya ditambahkan the most, ya. Itu harusnya rumus utamanya. Tapi ternyata ini yang Miss bawa ke sini, ini ada 3 pengecualian karena dia mengikuti rumus yang satu syllable tadi. Ada the simpler yang ditambahkan er di belakangnya, kemudian ditambahkan the dan us, the di depannya dan us di belakangnya untuk superlatif, ya. Oke, lanjut ya. Catatan untuk yang dua syllables. Beberapa menggunakan pada komparatif di akhir dan the, us pada superlatifnya. Ini seperti yang tadi Miss bilang, ada 3 tadi. Kemudian beberapa menggunakan more pada komparatifnya dan beberapa menggunakan the most pada superlatifnya. Jadi sebenarnya sebagian besar sih untuk dua syllable itu menggunakan more sama the most, sebagian besarnya malah sebagian sedikit, yang sedikit saja yang menggunakan sama the us itu. Lanjut. Comparative degree dengan 3 syllable. Oke. 3 syllable atau lebih ya. Jadi boleh lebih dari 3. Expensive, ini 3. Attractively, ini 4. Dangerous, 3. Comfortable, 3. Delicious, 3. Interesting, 4. Ada yang 3, ada yang 4 nih. Expensive artinya mahal. Attractively itu periang. Dangerous berbahaya. Comfortable nyaman. Delicious enak. Interesting menarik. Nah ini untuk 3 syllable atau lebih, sebenarnya dari 2 juga ya, itu komparatif degree-nya menggunakan more. Jadi depannya tambahin aja more. Untuk superlatifnya menggunakan the most. Di depannya ditambahin the most, ya. Jadi yang tadinya expensive menjadi more expensive, lebih mahal. The most expensive, paling mahal. Attractively, more attractively, the most attractively. Dangerous, more dangerous, the most dangerous.
comfortable, nyaman, more comfortable, lebih nyaman, the most comfortable, paling nyaman, delicious, enak, more delicious, paling lebih enak, the most delicious, paling enak, interesting, menarik, more interesting, lebih menarik, the most interesting, paling menarik. Catatan untuk 3 syllable atau lebih or more, 3 syllables or more. Menggunakan more pada komparatifnya dan menggunakan the most pada superlatif. Latihan. Oke, latihannya kita lihat latihannya. Number 1, ini udah ada jawabannya nih. Bukan jawabannya yang paling penting, tapi mengertinya itu loh. Kenapa jawabannya itu? Number 1, I think mathematics is ... lesson. Saya pikir matematik ... pelajaran. Nah, di sini jawabannya the most difficult. Ya. Kenapa sih jawabannya the most difficult? Kenapa nggak yang lain? Saya pikir matematik ... pelajaran. Apa ya jawabannya? Nah, kalau soalnya seperti ini, dia tidak ada pembanding, hanya satu yang disebutkan, cuma matematik saja, berarti jawabannya pasti paling. Ya, bukan lebih dan bukan juga yang kalimat awal tadi, tapi paling. Apa dong? Paling apa? Masa paling mudah? Matematik nggak mungkin paling mudah kan? Biasanya memang paling susah. Susah apa bahasa Inggrisnya? Difficult. Difficult berapa syllable? Difficult 3. Berarti kalau 3 pakai apa? Pakai the most. Makanya jawabannya I think mathematics is the most difficult lesson. Bukan the more. Bukan more, bukan. I think mathematics is more difficult lesson. Kalau more untuk kata lebih, untuk jawabannya lebih, biasanya ada pembanding. Nggak hanya satu saja yang disebutkan. Kalau di sini kan cuma satu tuh, cuma matematik saja. Kalau cuma satu biasanya paling. Kita lihat number 2. Nomor 2, Nile River is bla 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 then Ciliwung River. Kalian tahu sungai Nil? Nah, sungai Nil ... daripada sungai Ciliwung. Ini ada 2 nih yang dibandingkan di sini. Ada sungai Nil, ada Ciliwung. Nah, kalau 2 yang dibandingkan itu berarti menggunakan, yang dipilih adalah lebih, menggunakan comparative degree, ya. Nile River, sungai Nil pastinya paling panjang kan? Sungai Nil ... daripada Ciliwung. Apa di sini yang dipakai? Panjang pasti. Tapi apa? Lebih panjang atau paling panjang? Lebih panjang. Kenapa? Karena ada pembandingnya di sini. Nile River is longer than Ciliwung River. Number 3, a chicken is bla 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 than a bird. Ayam ... daripada burung. Apa nih di sini? Jawabannya adalah heavier. Ayam lebih berat daripada burung. Benar kan? Ayam lebih berat daripada burung. Maka jawabannya heavier. Dan ini ada pembandingnya. Ada 2 yang disebutkan. Ada chicken dibandingkan dengan bird. Kalau ada pembanding itu, maka jawabannya yang kamu pilih yang komparatif, yang mengandung arti lebih. Number 4, the goat runs bla 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 then a horse. The goat, kambing, runs, lari, then daripada a horse. Apa horse? Kuda. Nah, di sini yang dibandingkan larinya. Kambing dengan kuda. Ini dibandingkan. Berarti pakainya lebih kan? Berarti the goat runs slower. Nggak mungkin faster dong. Masa kalau faster berarti kambing larinya lebih cepat dong. Enggak kan? Salah. Kambing larinya lebih lambat daripada kuda. Maka jawabannya adalah slower. Bukan paling lambat juga ya, karena di sini ada pembandingnya. Ada the goat dibandingkan dengan horse. Kemudian number 5, Kalimantan is bla 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 island in Indonesia. Di sini ada pembanding nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti ini jawabannya pasti paling nih. Coba apa nih? Paling apa? Kalimantan
titik-titik island, pulau in Indonesia, di Indonesia. Island in Indonesia. Kalimantan berarti apa nih? Paling besar kan? Kalimantan adalah pulau paling besar di Indonesia. Island kan pulau. Paling besar, paling luas apa bahasa Inggrisnya? Luas apa? Luas itu large. Large. Satu syllable kan? Satu syllable berarti tinggal ditambahkan the di awal, kemudian di belakangnya ditambahin s. Jadi the largest. Kalimantan is the largest island in Indonesia. Okay, that's all for me. If you have some question for me, you can directly send your text to me. Send a text to me, ya. You can send through WA, okay? Dan untuk tugasnya sengaja Miss sampaikan terpisah, nanti ada setelah video ini ya. Okay? See you later. Bye. See you next week. Oh iya, Miss lupa. Sekalian tugas yang Miss berikan hari ini itu untuk minggu depan. Karena minggu depan kelas 9 itu menghadapi US, jadi tidak ada materi untuk kalian. Makanya materinya Miss kasih sekarang nih untuk 2 minggu ke depan, oke? Bye.